Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan Mekanika Fluida dan kita sampai di sesi yang keenam. Kali ini kita akan membahas gaya hidrostatis. Gaya hidrostatis ini adalah gaya yang bekerja pada permukaan benda yang terendam oleh fluida. Jadi, misalnya ada benda yang terendam oleh fluida. Nah, gaya yang bekerja pada benda itu kita sebut sebagai gaya hidrostatis. Nah, gaya hidrostatis yang akan kita jelaskan hari ini ada dua, yaitu yang bekerja pada bidang datar dan yang bekerja pada bidang lengkung. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu gaya hidrostatis yang bekerja pada bidang datar. Nah, gaya hidrostatis yang bekerja pada bidang datar ini bekerja tegak lurus terhadap permukaan benda. Nah, kita ambil contoh di sini adalah gaya yang bekerja pada suatu balok gitu ya, yang terendam oleh fluida. Nah, gaya yang bekerja pada permukaan bawah dari balok tersebut itu berupa gaya yang seragam. Jadi karena sama-sama di dasar, maka gayanya seragam, sama besar dan sama arahnya. Yang meluas seluas permukaan dasar dari balok tersebut. Oleh karena itu, eh, resultan gaya yang bekerja di dasar dari fluida ini, di permukaan dasar ini, adalah tekanan dikali dengan luas permukaan. Atau bisa kita urutkan menjadi massa jenis kali gravitasi, kali ketinggian atau kedalaman gitu ya, dikali luas permukaan di bagian dasar. X kali Y gitu ya, panjang kali lebar. Nah, karena ini merata, maka posisi koordinat dari eh, gaya resultan ini itu tepat berada di tengah-tengah. Nah, jadi X-nya di tengah-tengah dari bagian panjangnya ini, dari tengah sini. Y-nya itu di tengah lebarnya sana, jadi yang ke arah sana. Jadi gini ya, di tengah-tengah situ. Ini ada di dalam sana. Oke, berikutnya bagaimana gaya hidrostatis yang bekerja pada dinding yang vertikal. Kalau tadi kan yang horizontal ya, di bagian dasar. Sekarang pada dinding vertikalnya ini bagaimana ini? Kalau pada dinding, kalau bagian bawah tadi yang horizontal itu kan seragam semua. Karena memang kedalamannya seragam, ya. Hanya seragam. Tapi pada dinding yang bekerja pada dinding vertikalnya itu tidak seragam. Kenapa? Karena ada perbedaan ketinggian di setiap titiknya. Ingat tekanan itu makin ke bawah, makin dalam dari permukaan fluidanya, dia akan makin tinggi. Karena ketinggiannya makin besar. Akibatnya, gaya hidrostatis yang bekerja pada dinding vertikal itu dimulai dari nol di bagian permukaan sampai maksimum di bagian bawah. Sehingga kalau kita lihat, dia bentuknya menyerupai segitiga. Karena menyerupai segitiga, maka ketika kita mencari gaya resultannya, itu sama dengan luas segitiganya. Segitiga itu kan luasnya setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, jadi eh, maksimumnya kan P, rho GH gitu ya. Sehingga kalau kita ukur gitu ya, kita hitung resultannya, dia karena berbentuk segitiga jadi ada setengahnya. Menjadi setengah P kali A. A itu luas permukaan melintang ke sana gitu ya. Di dindingnya itu. Gitu. Nah, koordinatnya, nah ini berbeda. Kalau tadi persis di tengah ya, setengah dengan setengah gitu ya. X-nya ini tetap setengah gitu ya. Jadi jaraknya ke sininya itu setengah, jadi tengah-tengah. Tapi Y-nya, ketinggiannya sini,
itu tidak lagi setengah tapi 2/3. Kenapa kok 2/3? Jadi agak di bawah sini. Karena tekanan yang paling besar ada di bagian paling bawah. Sehingga dia cenderung titik beratnya ada di bawah. Jadi koordinat ini sebenarnya koordinat titik berat itu ya. Nah, yang ketiga masih pada bidang datar. Bagaimana kalau bidangnya itu miring? Permukaannya itu miring. Kalau permukaannya miring, gaya hidrostatis tetap bekerja tegak lurus terhadap permukaan miring tersebut. Akibatnya, gayanya ikut miring. Ya. Nah, kalau permukaannya miring sekian derajat, gitu ya, theta derajat, maka ini akan bekerja tegak lurus begini. Nah, gaya resultannya itu menjadi integral dari perkalian antara tekanan dengan perubahan luasan bidang miring ini, permukaan miring. Jadi ini kalau ini permukaan miring kalau kita lihat dari samping ya. Ini kalau kita lihat dari atas, anggaplah lingkaran itu ya. Jadi di sini ada di A. Nah, sehingga eh, koordinat dari gaya resultan yang bekerja itu juga merupakan integral dari eh, dx-nya dan dy-nya. Gitu ya. Jadi kan ada dy, ini ada dx gitu ya. Jadi perubahan eh, pergeseran titik koordinatnya. Jadi kita integralkan. Nah, yang terakhir, bagaimana kayak gaya hidrostatis itu bekerja pada bidang lengkung. Nah, ini yang berbeda. Kalau pada bidang lengkung, itu sebenarnya gaya hidrostatis itu bekerja pada seluruh bidang itu, bidang lengkung yang ada itu. Akibatnya, gayanya itu ke segala arah. Nah, kalau kita sederhanakan, maka ada 3 komponen yang kita bisa jabarkan, yaitu komponen gaya resultan pada sumbu X, komponen pada sumbu Y, dan komponen pada sumbu Z. Maka gaya resultan itu adalah penjumlahan dari semua gaya yang bekerja pada komponen tersebut. Nah, kalau kita lihat ini gayanya kan ke segala arah. Nah, itu secara vektor, gitu ya, secara pemahaman sederhananya. Tapi kalau kita mau menyederhanakan perhitungan, maka kita bisa menganalogikan volume dari bidang lengkung ini seperti ini. Jadi kita bisa menjabarkan bidang lengkung ini ke dalam 2 komponen, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikalnya. Nah, komponen horizontal adalah istilahnya dari bidang lengkung itu kita tarik tegak lurus gitu ya. Kita citrakan atau kita pantulkan tegak lurus ke bawah. Nah, hasil luas permukaan, hasil pantulan itu, pantulan secara tegak lurus itu menjadi A di komponen horizontal dari gaya resultan. Nah, tinggal kita kalikan dengan tekanan eh, tekanan gabungannya. Terus bagian vertikalnya maka adalah rho dikali G dengan volume dari, ini adalah volume ya, volume dari fluida yang berada di atas bidang lengkung itu. Jadi volume di sini adalah volume total fluida dikurangi bidang lengkungnya gitu. Jadi kalau bidang lengkungnya kan terendam gitu ya. Nah, volume fluida yang ada di atas bidang lengkung ini berapa? Nah, itu yang menjadi pengali dari komponen vertikalnya. Nah, itu bisa seperti ini. Atau Anda bisa menjabarkan secara vektorial seperti ini di komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Nah, itu bisa Anda pilih salah satu. Nah, untuk koordinatnya, karena bidang lengkung ini bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya, maka koordinatnya adalah posisi eh, titik berat dari bidang lengkung itu sendiri. Nah, jadi bidang lengkung itu berada di titik mana titik beratnya, maka disitulah titik koordinat dari gaya resultannya. Contohnya kalau bidang lengkung ini kan semuanya sama ya di bidang ini, jadi di X, Z,
YZ dan XY dia luasnya sama, maka karena ini simetri gitu ya bidang lengkungnya, maka titik beratnya pasti di tengah-tengah. Nah, di bagian dalam di tengah-tengah. Tapi misal nggak simetri ya tentu berbeda. Oke, seperti itu penjelasan mengenai gaya hidrostatis yang bekerja pada bidang datar maupun pada bidang lengkung. Demikian materi pada sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.